Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah hari ini kita akan belajar dari buku tema 7 yaitu kebersamaan. Dan pada hari ini sampai dengan 6 hari ke depan kita akan belajar dari subtema 2 yaitu kebersamaan di sekolah. Nah, anak-anak yang ada di rumah silakan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 7 halaman 59. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak sudah siap untuk belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita belajar dari pembelajaran 1. Silahkan anak-anak membuka lembaran halaman 60. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang ibu akan membacakan dongeng untuk anak-anak semua. Dongeng ini berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak untuk dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandang biji-bijian itu. Saat sedang memandang biji-bijian itu, perhatiannya teralih pada seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan di dalam hatinya. Kita tinggalkan si ikan lele, isi ikan dan kita beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung di dalam hatinya. Lalu ia berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung di dalam hatinya. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan mereka masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung kepada ikan. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai ini? Ajak si ikan.
Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Apakah anak-anak sudah mengetahui isi daripada dongeng fabel tersebut? Nah, kalau sudah mengetahui isi dari dongeng fabel tersebut, maka untuk melatih pemahaman anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ada 6 pertanyaan di halaman 62 yang berkaitan dengan dongeng fabel berjudul Ikan dan Burung. Silahkan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan tulis jawabannya di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita memiliki sikap yang menunjukkan kerukunan. Jadi kita harus memiliki sikap yang dapat menunjukkan kerukunan. Jadi kalau sikap-sikap yang kita tunjukkan itu kita lakukan, maka tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari akan tercipta hidup rukun. Salah satu sikap yang dapat menumbuhkan sikap kerukunan adalah menghargai, menghormati, saling berbagi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan kerukunan. Salah satu contoh sikap hidup rukun yang dapat kita tunjukkan adalah menghargai teman yang berbeda agama, berbeda suku, atau berbeda budaya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu adalah sikap yang harus kita lakukan dan contoh sikap yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari agar tercipta kerukunan. Nah, dari contoh yang Ibu sudah sampaikan tadi, coba anak-anak sebutkan sikap hidup rukun yang harus anak-anak lakukan di dalam kelasmu. Dan coba anak-anak tuliskan contoh sikap hidup rukun di dalam kelas. Misalnya ada teman yang berbeda agama dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak menunjukkan sikap hidup rukunmu terhadap teman yang berbeda agama denganmu, dan sikap hidup rukun yang seperti apa yang harus anak-anak lakukan? Silahkan tulislah sikap-sikap yang menunjukkan hidup rukun di kelas di dalam buku tulismu masing-masing beserta dengan contohnya. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan belajar membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas untuk membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan juga seperempat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kartu pecahan yang dibuat oleh Siti yang terdapat di halaman 64. Anak-anak lihat, di sini ada sebuah persegi panjang yang dia bagi menjadi 2. Kemudian salah satunya diarsir sehingga pecahan gambar, 2 bagian gambar tersebut menunjukkan pecahan 1/2. Selanjutnya Siti memiliki sebuah persegi panjang yang kemudian dia bagi menjadi 3 bagian. Salah satu bagiannya dia arsir sehingga gambar 3 bagian persegi panjang itu menunjukkan pecahan 1/3. Selanjutnya Siti juga menggambar sebuah lingkaran yang kemudian dia bagi menjadi 4 bagian. Dan salah satu bagiannya dia arsir sehingga sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian itu dapat disebut 1/4 bagian. Nah, anak-anak yang ada di rumah, dalam membuat pecahan kita harus membagi gambar-gambar tersebut sama besar. Jika gambar yang kita bagi tidak sama besar, maka tidak dapat menunjukkan pecahan yang kita inginkan. Misalnya, pada gambar di halaman 64 bagian bawah ini. Ini adalah sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 2 bagian. Tetapi salah satu bagiannya tidak sama besar dengan bagian yang lainnya. Atau ketika dibagi, tidak dibagi sama besar. Sehingga tidak bisa disebut kedua bagian ini adalah pecahan 1/2. Sedangkan sebuah persegi panjang di bagian sebelah kanannya yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka pecahan tersebut dapat dikatakan 1/2 bagian. Nah, anak-anak, semoga anak-anak masih ingat dan terus memahami tentang pecahan ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, untuk melatih pemahaman kalian terhadap pecahan-pecahan ini, maka ada tugas lagi untuk anak-anak yang ada di halaman 65. Silahkan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di nomor 1, 2, dan 3 di halaman 65.
Kemudian anak-anak pilih pecahan-pecahan yang ada di halaman nomor 66 yang menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kira-kira gambar yang mana yang menunjukkan pecahan 1/2 dari antara dua gambar ini? Ingat tadi Ibu bilang bahwa sebuah bangun datar jika ingin dibagi menjadi 2 bagian, 3 bagian, atau 4 bagian harus dibagi sama besar. Kira-kira bagian yang mana yang menunjukkan pecahan 1/2 yang sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Begitu juga dengan gambar yang kedua, ketiga, keempat, disambung dengan gambar kelima, keenam, dan juga gambar yang ke-7. Silahkan anak-anak memilih gambar mana yang menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Beri centang boleh langsung di dalam buku tema. Setelah itu Ibu memberi penilaian, anak-anak bisa menghapusnya kembali, atau anak-anak juga bisa menggambar dan memberi tanda centang di dalam buku tulismu masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mulai dari pembelajaran 1 pada subtema 1 sampai pada pembelajaran 1 hari ini, ada beberapa dongeng yang sudah Ibu ceritakan kepada anak-anak. Nah, dari dongeng-dongeng tersebut banyak hikmah atau contoh perbuatan yang baik yang dapat kita tiru. Dalam dongeng-dongeng tersebut terdapat contoh perbuatan yang menunjukkan hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Nah, anak-anak, kita juga harus mencontohi sikap-sikap yang baik yang kita peroleh dari dongeng-dongeng yang telah kita baca. Sikap-sikap itu dapat menumbuhkan kebersamaan, dapat menjaga kebersamaan, dapat menjaga kerukunan di antara kita semua. Anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita juga akan belajar gerakan dasar tari kijang. Anak-anak, di halaman 68 ada gerakan-gerakan dasar tari kijang. Ada 3 gerakan dasar yang dapat kita praktekkan untuk memerankan tari kijang ini. Jadi, gerakan pertama itu kita berlari-lari kecil di daerah ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Anak-anak bisa lihat di gambar ini menunjukkan bahwa penari dia berlari-lari kecil ke depan, tangannya ada di posisi atas seperti tanduk, dan pandangannya lurus ke depan. Setelah itu, gerakan yang kedua yaitu dia melompat ke kanan dan ke kiri. Setelah dia berlari ke depan, dia melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan yang tadi berada di atas sekarang sudah berpindah. Posisi tangan lurus ke bawah dan jarinya membuka seperti ini. Sedangkan posisi badan membungkuk. Dan gerakan yang ketiga yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan samping kiri seperti ini. Dalam posisi kita berada dalam posisi jongkok seperti pada gambar. Nah, anak-anak yang ada di rumah, gerakan tari kijang ini juga dapat anak-anak praktekkan di rumah. Anak-anak bisa mengambil contoh gerakan tari kijang yang ada, lalu anak-anak praktekkan agar anak-anak juga bisa melakukan gerakan tari kijang. Nah, anak-anak silakan berlatih di rumah sehingga kalian bisa menari dengan baik. Setelah anak-anak berlatih menari gerak dasar tari kijang, maka kegiatan pembelajaran pada hari ini telah berakhir. Ibu sangat berharap setiap materi pelajaran yang dipelajari dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.